Assalamualaikum guys, seperti yang lu semua lihat di judul ya, di video kali ini gue ngebeli semua produk terbaik Vivo yang rilis di tahun 2022 ini. Walaupun gue ngebelinya cuma 4 ya, dan 4 produk ini adalah produk terbaik Vivo yang menurut gue ini versi terbaik gue ya guys. Walaupun sebenarnya untuk keempat produk ini, 2 diantaranya pernah gue review sebelumnya. Jadi buat lo semua yang confused ataupun bingung kira-kira mau milih produk yang mana guys, better lo semua pantengin video ini sampai habis. Oke bro, di smartphone dari Vivo pertama nih yang bakal gue rekomendasiin adalah Vivo Y35. Nah, kenapa smartphone itu gue rekomendasiin? Soalnya dia tuh punya RAM sebesar 16GB, tapi harganya tuh cuma 3,3 jutaan aja guys. Coba lu bayangin ya brother, 8 plus 8GB ini cuma 3 jutaan aja. Oke banget sih. Apalagi RAM itu tergolong paling gede ya di kelasnya. Dipakai buat multitasking, aman. Kemudian dipakai buat ngegame seharian, ini juga ayo-ayo aja nih handphone. Soalnya kemarin-kemarin tuh gue sempat main PUBG sama Mobile Legends di handphone ini. Masih oke banget bray. Bagian back covernya tuh kagak panas. Secara ya kan, fabrikasinya tuh udah 6 nanometer. Cuman emang sayang aja sih nih, chipsetnya tuh masih pakai Snapdragon 680. Tapi karena emang gue udah nyobain langsung nih ya, dan emang beneran oke brother. Karena buat ngegame tuh masih ngandel. Dipakai buat kerja dan multitasking juga ngandel banget nih. Makanya gue berani rekomendasiin smartphone yang satu ini guys. Tapi nggak cuma karena faktor-faktor itu aja sih guys, akhirnya gue merekomendasikan handphone ini. Karena untuk Vivo Y35 ini secara kamera juga bagus guys. Menurut gue dari segi ketajaman sama tekstur gambarnya sih, ini udah cukup bagus. Soalnya dia tuh udah pakai resolusi 50 megapiksel buat main kameranya, kemudian 2 megapiksel buat makro kamera, dan 2 megapiksel buat bokeh kameranya. Cuman ya jujur, kalau soal tone warnanya, ini tuh gue ngeliatnya agak gimana gitu ya bro. Tapi masih oke sih. Lagi juga kan ya masalah hasil foto, gue tuh sering bilang, kalau setiap orang itu pasti perspektifnya berbeda-beda. Nah kalau lu sendiri gimana nih ngelihat hasil fotonya? Boleh kali komen-komen dikit lah di kolom komentar. By the way untuk masalah foto, untuk Vivo Y35 ini juga dilengkapi dengan fitur Super Night Mode. Terus fitur Ace-nya nih juga bakal bikin video kalian tuh stabil guys. Gak banyak loh ini handphone 3 jutaan yang punya fitur stabilisasi. Lanjut brody, kalau dari segi desain, ini entah kenapa gue tuh ngerasa kalau Vivo Y35 ini jadi salah satu handphonenya Vivo yang punya desain keren sih di kelasnya. Tetap tipis dan gak tebal-tebal amat gitu. Pas lah ini di tangan orang-orang imut kayak gue bro. Desainnya juga udah punya sertifikasi IP54 DAS Plus Waterproof yang udah aman dari debu dan juga percikan air. Dan yang bikin tambah kerennya sih nih, di dalam desain yang kayak gini, dikasih baterai sebesar 5000 mAh nggak tuh? Gue yakin sih, baterai ini cukup banget buat lo semua yang nggak bisa hidup tanpa handphone. Dan kerjaannya itu sering banget megang handphone terus. Jadi nggak bakal ngecas-ngecas mulu kan tuh lo. Lagi juga kalau misalnya mau ngecas nih ya, dia tuh nggak lama-lama banget kok. Orang dia tuh udah punya 44 watt flash charge yang ngecas 0-70%, itu cuma makan waktu 37 menit aja guys. Dan ini sekaligus menjadikan Vivo Y35 tercepat sih di kelasnya. Sementara dari segi layarnya, ini juga udah lengkap dengan resolusi Full HD Plus 90Hz. Yang ngebikin tampilan layarnya itu tajam dan juga mulus buat kalian pakai scrolling-scrolling. So dengan berbagai macam fitur yang bisa menopang kebutuhan lo, gue yakin banget sih untuk Vivo Y35 ini bisa dibilang adalah handphone Vivo paling worth it untuk range harga 3 jutaan tahun 2022 ini. Nah kalau emang ternyata Y35 lo rasa kurang, ini gue mau kasih rekomendasi lagi. Tapi kali ini dari seri V-nya Vivo ya guys, yaitu Vivo V25e. Kalau yang ini memang udah pernah gue review sebelumnya ya. Nah buat kalian nih yang pengen tahu reviewnya into deep, lo bisa klik card di pojok kanan atas. Menurut gue handphone ini cocok banget sih, terutama buat lo semua nih yang suka foto-foto dan ngerekam video. Karena doi udah pakai 64 megapiksel always night camera dan hasilnya ini asli sih, cakep banget bray. Terutama foto-foto malamnya ya. Tone colornya tuh menurut gue juga pas gitu ya, gak terlalu berlebihan. Terus kalau kita lihat dari teksturnya ini juga masih cukup jelas ya, gak berantakan gitu bro. Ditambah lagi nih, udah ada fitur Hybrid Image Stabilization-nya. Terus kalau misalkan lo semua butuh RAM yang gede, V25 ini juga bisa banget jadi pilihannya. Kenapa? Soalnya RAM-nya tuh udah 12GB. Ditambah lagi nih, bisa di-extend RAM-nya sampai 8GB. Jadi totalnya kurang lebih 20GB. Gue nggak habis pikir sih, yang 8 plus 8GB kayak Vivo Y35 aja kan udah lancar nih guys. Gimana yang ini ya kan, bisa sat-set banget nggak sih? Kemudian kalau kita ngebahas masalah pengecasan ya, untuk Vivo V25e ini juga sudah dibekali sama 44 watt flash charge. Dan gue rasa ini cukup banget kok. Lagian juga baterainya kan cuma 4500 mAh guys. Paling ngisi 0-70% ya 30 menit lah.
Udah gitu kalau kita lihat-lihat dari bagian desain ya guys, dari tadi gue pandang-pandang ini handphone, menurut gue ini desainnya cukup kece ya. Dan yang paling terpenting adalah Doski ini udah punya sertifikasi IP54. Yang mana buat lo semua yang kadang suka hujan-hujanan, ini kan musimnya lagi musim hujan gitu ya bro, terus kena cipratan air, gue rasa handphone ini nggak jadi masalah. Dan satu part lagi nih yang menurut gue cukup penting, handphone ini punya yang namanya NFC multifunction. Jadi NFC-nya ini bukan sembarangan NFC yang cuma top up ataupun isi uang saldo elektronik, tapi NFC-nya ini bisa menduplikasi kartu akses kantor ataupun apartemen kalian. Nah sebelum kita masuk ke rekomendasi selanjutnya nih ya, ataupun produk ketiga, gue mau infoin dulu nih buat lo semua, kalau Vivo lagi ngadain Vivo Year End Festival, yang mana lo semua bisa mendapatkan cashback sampai dengan 1 juta rupiah guys, dan merchandise menarik senilai 500 ribu rupiah. Ini periodenya dari tanggal 20 November sampai tanggal 9 Januari 2023. Jadi mendingan lo langsung takis guys, karena mumpung lagi ada promo nih. Lanjut Brody, kalau misalkan lo semua masih worry gitu ya sama Vivo V25e karena masih pakai chipset MediaTek yang seri Helio, ini bakal gue rekomendasiin produk Vivo seri V yang lainnya brother, yang mana nih pakai seri MediaTek yang Dimensity, yaitu Vivo V25 5G yang udah pakai Dimensity 900. Jadi buat kalian yang emang lagi nyari handphone yang udah support konektivitas 5G, terus harganya terjangkau, bisa banget lah lu ambil si Vivo V25 5G ini. Ditambah lagi buat urusan GPU, si V25 5G ini lebih baik ya guys dibandingkan sama V25e. Karena Doski ini udah pakai GPU Mali G68. Cuman emang kalau kita bandingin ya secara spek layar, ini sarua keneh sih guys, alias sama aja antara Vivo V25e sama Vivo V25 5G. Kalau kita cek mulai dari ukuran layar, kemudian resolusi, sampai panelnya juga sama guys. Cuma bedanya untuk V25 5G ini udah ada HDR10 di layarnya. Terus kalau kita telisik dari segi kameranya pun, ini juga ada beberapa kesamaan ya. Sama-sama punya main kamera 64 megapiksel dan juga makro kamera 2 megapiksel. FYI aja nih ya, untuk 64 megapiksel always night kameranya, ini ngandel banget sih bro buat foto low light. Nah kalau kita lanjut ngomongin masalah perbedaan nih ya, bedanya si Vivo V25 5G ini udah pakai kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel. Hasilnya juga patut diapresiasi sih menurut gua. Udah cukup banget nih buat dipakai foto-foto landscape ataupun cityscape kayak gini. Intinya mah ya kagak malu-maluin gitu kalau misalkan lu pengen foto terus diposting ke Instagram feed lu bro. Apalagi nih ya, Doi ini punya kamera selfie yang punya resolusi 50 megapiksel eye autofocus. Gue jamin nih cewek-cewek pada demen banget sih. Karena gue rasa aman banget ya kalau misalkan lu pada selfie gitu ya, di-upload ke Instagram feed, sabi bro. Dan gak cuma dari segi foto aja sih, dari perekaman videonya juga oke banget loh si V25 5G ini. Karena Doski udah bisa ngerekam sampai format 4K. Jujur nih ya, kita juga kadang-kadang suka sering sih pakai handphone ini buat syuting Marzum. Lumayan guys hasil videonya. Kalau misalkan lu nggak percaya nih ya, lu nonton dah video-video Marzum gua tuh. Sampai juga nih guys, kita direkomendasi produk terakhir, yaitu adalah seri flagshipnya Vivo yang launch di tahun 2022 ini, yaitu adalah Vivo X80. Kenapa gue nggak milih yang seri Pro? Karena kalau kita telisik dari segi harga, untuk seri yang Pro ini sedikit lebih mahal ya guys, selisihnya sekitar 4 juta rupiah. Tapi bukan berarti nggak pakai Pro handphone ini jelek. Nggak gitu konsepnya guys. Dan langsung aja kita review. Cuma yang perlu gue kasih tahu nih ya, ini mah kita cuman FYI aja gitu bro. Bahwasanya di Vivo X80 ini kita bisa bikin video sinematik dengan 1 kali tap aja. Jadi lo semua tuh bisa bener-bener dapetin hasil video yang keren parah sih guys. Gue juga pernah coba kan ya di review gimbal waktu pakai Vivo X80 ini. Nah di beberapa bulan yang lalu, gue juga pernah ngadu nih handphone ini sama Samsung Galaxy S22 versi yang regulernya. Ada beberapa serangkaian tes nih yang gue lakuin, mulai dari speed test, kemudian kamera test, sama performance test. Dan kalau kita lihat dari hasilnya sih memang ini di luar ekspektasi gue ya guys. Ternyata si Vivo X80 ini bisa jauh lebih unggul dibandingkan sama Samsung Galaxy S22. Padahal kalau dilihat secara harga kan ya, si Vivo X80 ini memang lebih murah loh guys dibandingkan Samsung Galaxy S22. Kalau misalkan lo semua pada kegacayaan nih ya, mendingan lo nonton dah video full review pengetesannya. Ini buat mempermudah, gue taruh dah di pojok kanan atas nih guys. Terus ada beberapa faktor lain nih yang gue suka, kayak misalkan chargingnya yang udah 80 watt flash charge, yang mana lu tuh bisa ngisi 0-100% cuman dalam kurun waktu 37 menit aja. Belum lagi ditambah skor Antutu benchmarknya guys yang udah tinggi banget nih, skornya nyampe 1 juta. Ini semua memang nggak terlepas ya dari chipset yang dibawa sama Vivo X80. Doski ini pakai Dimensity 9000 guys dan disupport juga sama RAM yang gede, yaitu RAM-nya 12GB plus 4GB extended RAM.
Nah, buat lo semua yang pengen takis handphone ini, better langsung sekarang aja guys, karena ada cashback 1 juta rupiah. Seperti yang gue mention tadi ya, lagi ada Vivo Year End Festival, yang mana periode ini di tanggal 20 November 2022 sampai tanggal 9 Januari 2023. Semoga video ini bermanfaat ya buat lo semua, dan kita udah sampai di akhir video nih. Jadi itu dia guys, alasan kenapa gue ngebeli semua produk terbaik Vivo ya di tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat lo semua ya, terutama buat kalian yang masih confused kira-kira mau beli produk terbaik Vivo yang mana nih guys. Mumpung lagi ada cashback, langsung aja kalian takis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.